Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi untuk materi syarah Ajurumiyah Syekh Al-Uyuni. Pada dua video lalu kita sudah membahas tentang mukadimahnya. Di video yang kedua saya sampaikan bahwa beliau punya tips jitu bagaimana kita efektif untuk belajar nahwu. Video kali ini akan membahas tentang langkah-langkah praktis mempelajari dasar nahwu untuk pemula. Tips jitu belajar nahwu versi Syekh Al-Uyuni. Nanti bisa dilihat di PDF-nya atau bisa disimak langsung di video beliau. Di awal beliau menyampaikan ketika membahas tentang bagaimana cara belajar ilmu nahwu, beliau mengetengahkan satu pertanyaan, sebenarnya untuk apa sih syarah yang beliau sampaikan ini. Beliau menyampaikan bahwa syarah yang beliau sampaikan, muhadhar yang beliau sampaikan adalah untuk menjelaskan dan memahamkan prinsip-prinsip atau dasar-dasar nahwu, memahami garis-garis besarnya dalam waktu 2 hari, karena memang daurah yang beliau sampaikan waktunya adalah 2 hari. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarah yang akan kita bahas ini nanti bukan dalam rangka untuk memahami nahwu secara utuh, lengkap, komprehensif, tapi memahami nahwu dari garis-garis besarnya, mabadi' ilmu nahwu. Kemudian yang kedua, fungsinya, tujuan beliau menyampaikan syarah ini adalah untuk mengokohkan, menegaskan bahwa memahami nahwu itu sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi kalau ada anggapan bahwa nahwu itu sulit, bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa nahwu itu tidak bisa, aku nggak bisa nahwu nih, sulit sekali saya belajar nahwu ini. Itu kesulitan itu atau anggapan itu muncul karena mungkin metode yang dijalani, cara dia belajar nahwu itu tidak tepat, tidak benar. Nah, metode pembelajarannya itu tidak tepat. Nah, beliau kemudian menawarkan ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, beberapa langkah yang bisa kita jalankan dalam rangka untuk supaya kita mudah dalam belajar ilmu nahwu. Metode belajar nahwu. Langkah pertama yang kita ambil adalah memilih matan kecil atau matan dasar. Contohnya ya seperti matan Ajurumiyah. Nah, nanti teman-teman bisa explore lagi ada matan apa yang lain selain matan Ajurumiyah. Intinya matan kecil atau matan dasar. Matan kecil atau matan dasar yang sudah kita pilih ini kemudian kita baca beberapa kali sampai kita hafal, kata beliau. Atau kalau kita tidak hafal, maka minimal setengah hafal. Nah, matan yang beliau maksud adalah matan yang memungkinkan untuk dibaca sampai 3 atau 4 kali dalam satu majelis, dalam satu waktu. Sehingga nanti dibaca dalam 3 hari kurang lebih sampai 20 kali. Ya, intinya dibacanya itu sampai hafal atau setengah hafal. Kalau Ajurumiyah yang kami praktekkan, membaca pribadi itu dari awal sampai akhir, matannya saja itu kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Jadi kalau kita ulang 3 kali ya kurang lebih kita butuh waktu durasi antara 30 sampai 45 menit. Fungsinya untuk apa matan kecil ini? Matan kecil ini fungsinya adalah untuk supaya otak kita merekam seluruh pembahasan dari bab per bab, susunannya dan seterusnya, sehingga utuh frame-nya, dasar-dasar nahwunya utuh ada di dalam kepala kita. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah kita mengoleksi syarah audio di antara beberapa syarah audio dari matan yang sudah kita pilih. Contohnya kalau Ajurumiyah berarti ada syarah beliau ini Syekh Al-Uyuni, bisa juga kita ambil syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Dua-duanya itu ada, video YouTube-nya ada, nanti bisa kita download, bisa kita konversi kemudian ke MP3. Kemudian langkah berikutnya yang kita ambil adalah kita selesaikan
langkahnya dengan beberapa tahap berikut. Tahap pertama, setelah kita mengoleksi audio, nah nanti untuk audio Syekh Al-Uyuni, syarah Syekh Al-Uyuni nanti teman-teman bisa jabri saya sudah ada koleksinya, nanti tinggal bisa kita kirim melalui WA atau melalui email. Nanti teman-teman silahkan komentar saja di video untuk nanti kita kirim file audionya melalui WA atau melalui email. Tahap pertama yang kita lakukan terhadap koleksi audio kita ini adalah kita mendengarkan secara mutawasilan, berurutan, jadi tidak kita acak. Nanti misalkan kalau Syekh Al-Uyuni itu ada 5 audionya, MP3-nya, nanti urut dari 1, 2, 3, 4, 5. Jangan dibolak-balik. Dan 1 sampai 5 ini mutawasilan, berkelanjutan, berurutan. Mengapa harus bersambung? Bahkan kata beliau mutawasil ini menjadi syarat untuk tahap ini, karena ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mutawasil. Maksudnya ilmu yang mutawasil itu bagaimana? Sebagiannya menjadi bagian tidak terpisahkan dan pasti terkoneksi dengan bagian yang lain. Kalau kita ingin memahami satu pembahasan di bab pertama dari ilmu nahwu, maka nanti kita harus memahami yang kedua. Kalau kita ingin memahami yang ketiga, maka yang pertama dan kedua harus kita pahami. Kalau kita tidak belajar bab pertama, kemudian kita tidak belajar yang bab kedua, kemudian kita belajar bab ketiga, maka meskipun kita bersungguh-sungguh belajar yang bab ketiga, sampai ngantuk-ngantuk, sampai tidak tidur semalaman belajar bab 3, maka kita tidak akan bisa memahami bab 3, karena bab 3 itu dibangunnya di atas pondasi dari bab 1 dan bab 2. Semuanya saling berkaitan dan ada hubungannya, tidak bisa kita pisahkan seperti belajar ilmu-ilmu yang lain. Misalkan kalau dalam ilmu syarah hadis misalkan, antara hadis 1 dan hadis 2 mungkin kalaupun ada keterkaitannya tapi tidak dibangun di atas pondasinya. Jadi bisa kita belajar dari hadis kedua baru hadis keempat dan seterusnya. Bisa kita acak. Maksimal diselesaikan dalam 1 pekan, meskipun dengan cara sangat singkat dan dilakukan di dalam kendaraan. Jadi kita manfaatkan ketika kita naik motor, mungkin ketika kita naik mobil, kita setel MP3-nya, kita selesaikan. Diselesaikannya maksimal dalam waktu 1 pekan. Untuk 1 kali khatam menyimak syarah dari A sampai Z. Nah, tujuan syarah ini adalah dilahap, diselesaikan dan direkam oleh otak secara menyeluruh. Jadi tadi yang sudah kita rekam matannya, dasar-dasarnya, kemudian kita rekam lagi syarah singkatnya, Nah, umumnya yang akan difahami adalah 5-10% dari menyimak yang pertama dalam 1 pekan itu. Kalau sudah selesai, kita simak dari A sampai Z untuk kali yang pertama, maka kita kasih jeda 1 pekan. Atau beliau juga menyampaikan boleh langsung dilanjut lagi untuk menyimak yang kedua. Nah, di kali yang kedua otak kita tidak akan stuck di 5-10% dari maklumat dan syarah yang kita dengar untuk kali pertama. Jadi pas kita mendengarkan yang pertama kali itu otak kita merekam 5-10%. Ketika kita menyimak untuk yang kedua, nah tidak mungkin pemahamannya akan sama. Otak kita pasti akan mendapatkan pemahaman yang baru dibanding dari saat pertama kali mendengarkan. Nah, karena apa? Manusia itu secara umum tidak dapat melahap dan langsung memahami dengan baik seluruh apa yang dia dengar. Apalagi kalau Syekh Al-Uyuni itu dari 5 MP3 itu kurang lebih di jumlah ada 8 jam. 8 jam syarah. Kecuali memang ada orang-orang cerdas dan berkemampuan tinggi, IQ-nya luar biasa, itu bisa jadi mungkin sekali mendengar langsung hafal, langsung paham. Tapi karena secara umum manusia tidak bisa seperti itu, maka perlu ada menyimak untuk yang kedua. Nah, keterangan seperti ini. Ketika Syekh selesai menyampaikan syarah pada satu pembahasan, katakanlah bab pertama, maka saya akan langsung masuk ke pembahasan yang kedua. Sedangkan otak kita baru berusaha berproses untuk memahami bab yang pertama.
Kan seperti itu. Kan seperti itu. Nah, ketika kita menyimak untuk kali yang kedua, maka otak kita ketika Syekh menjelaskan pembahasan yang pertama, otak kita tidak akan bekerja terlalu berat, terlalu keras. Karena otak kita sudah merekam maklumat dari pembahasan pertama ketika kita mendengarkan audio untuk yang pertama kali. Maka ketika kita mendengarkan audio untuk yang kedua kali, otak kita akan bekerja keras justru di pembahasan yang kedua. Nah, saya selesai menjelaskan pembahasan yang kedua, saya akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Begitu saya masuk pembahasan yang ketiga, maka otak kita mungkin bisa jadi belum seimbang, belum setara memahami bab yang ketiga karena masih berusaha untuk memahami bab yang kedua. Begitu seterusnya ketika kita menyimak audio untuk kali yang ketiga, kali yang keempat, kali yang kelima, dan seterusnya. Maka mendengarkan audio ringkas mutawasilan ini dilakukan sampai dari bab 1 sampai bab terakhir itu kiranya otak kita sudah bisa mengimbangi penjelasan dari Syekh. Tidak harus langsung bisa membaca apa yang akan disampaikan, tapi setidaknya kita ketika saya menjelaskan bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat itu otak kita bisa mengikuti. Tidak saya sudah masuk bab keempat tapi kita masih di bab ketiga. Nah, saya sudah masuk di bab ketujuh, kita malah masih di bab 3 lagi. Masih berusaha mencerna memahaminya seperti itu. Nah, mendengarkan audio ini dilakukan hingga kita yakin bahwa kita telah memahami sebagian besar dari syarah. Jika sudah sampai pada taraf ini, maka tahap berikutnya adalah mendengarkan dengan metode baru, yaitu istimak murakkaz. Nah, istimak murakkaz itu apa? Tahap kedua, istimak murakkaz adalah mendengarkan dengan seksama dan penuh fokus. Kalau tadi kan bolehlah di jalan, sambil di mobil, sambil motoran, dan ringkas, singkat kan seperti itu. Nah, kalau ini enggak, mendengarkannya dengan seksama, penuh fokus di tempat kondusif dan tenang dengan membawa kitab. Sambil mendengar, kita mencatat poin-poin penting seperti definisi, syarat-syarat, pembagian, dan lain sebagainya. Boleh bawa kitab, boleh bawa buku, lebih baik bawa kitab. Nah, untuk kitab nanti yang butuh PDF-nya, teman-teman bisa komen, nanti kita kirim PDF-nya. Nah, mendengarkan tahap kedua ini dilakukan hingga kita memahami betul apa yang disampaikan oleh Syekh atau bahkan lebih. Mendengarkan audio pada tahap kedua ini bisa jadi butuh waktu 1 pekan hingga 2 pekan untuk 1 kali menyimak. Karena sambil menyimak kita mencatat, kita meringkas. Nah, seperti itu. Jika mendengarkan audio tahap kedua ini sudah selesai, maka kita siap untuk masuk pada tahap yang terakhir. Dan terakhir apa? Kita menyetel audio syarah. Setelah kita setel, kita simak. Ketika Syekh mau membahas suatu permasalahan, maka kita pause audionya. Mungkin Syekh menyampaikan judul tentang i'rab. Nah, maka kita pause sebelum Syekh melanjutkan pembahasan tentang i'rab tersebut. Nah, apakah kita sudah paham terhadap keterangan yang akan beliau sampaikan? Nah, kita uji pemahaman kita. Kita pause kemudian kita i'rab itu nanti gini. Nah, gitu. Ketika selesai membahas bab i'rab, nanti akan membahas bab berikutnya misalkan marfu'at. Kita pause lagi. Kemudian kita angan-angan. Nah, kita catat, kita hadirkan dalam pikiran kita. Nah, kalau sudah hadir dalam pikiran kita dan sudah bisa menerawang apa yang akan saya sampaikan, maka kita sudah menyelesaikan tahap yang terakhir dari bab pertama sampai bab terakhir. Nah, kita hentikan lagi saat beliau akan menyebutkan pembagian dan syarat-syarat atau hal-hal yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Kemudian kita ingat-ingat. Nah, jika kita seketika langsung paham dan tahu apa yang akan disampaikan oleh Syekh, maka berarti kita sudah dapat memahami syarah beliau dengan baik. Jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi itu ya, tahap-tahapnya. 1, memilih matan. Matannya kita baca paling tidak 20 kali, standarnya sampai kita hafal atau setengah hafal. Kemudian kita koleksi audio syarah ringkasnya, bisa syarahnya Syekh Utsaimin, bisa syarahnya Syekh Al-Uyuni. Audio itu kita simak dengan 3 tahapan. Tahap pertama kita simak mutawasilan dengan singkat, dengan cepat. Di kendaraan boleh, di motor, di mobil, sampai selesai. Standarnya kita
paham setengah atau sebagian dari syarah beliau. Kemudian tahap yang kedua kita simak dengan istimak murokas di tempat yang tenang, fokus sambil membawa kitab, membawa ke buku catatan kita ringkas. Kemudian tahap yang terakhir kita setelah audio kita pause, kita bayangkan, kita angan-angan apakah kita sudah paham dengan keterangan yang akan beliau sampaikan atau belum. Nah ini teman-teman yang bisa kami share untuk teman-teman sekalian, nanti bisa dipraktekkan, semoga membantu memudahkan kita untuk belajar ilmu nahwu sehingga nanti bahasa Arab kita tertata dengan baik dan kita punya maharah, punya keterampilan untuk membaca kitab-kitab Arab gundul supaya kehidupan kita nanti bisa dibimbing oleh keterangan para ulama, yang keterangan ulama itu tentunya tercantum dan tertuang dalam kitab-kitab gundul. Demikian. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau agak lama jeda antara video kedua dan video ketiga karena ada beberapa kegiatan dan acara yang kami laksanakan sehingga tertunda untuk membuat video lanjutan dari video yang kedua kemarin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.